Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya, saya ingin sharing kembali satu artikel yang diterbitkan oleh Neurologi ya di Practice Update, dan paper ini diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2024 dan menarik sekali judulnya karena ini berkaitan erat dengan dampak migrain terhadap kecelakaan lalu lintas ya. Dan paper ini berjudul Motor Vehicle Crash Increase Injured After Incident Migraine Among Seniors. Jadi terjemahan secara bebasnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor yaitu meningkat di tahun di mana seorang itu dia mengeluhkan migrain di populasi lansia ya. Nah, paper ini sangat menarik karena ini berkaitan erat dengan penyebab kecelakaan yang ada di jalan raya. Dan ternyata setelah diinvestigasi dengan detail, di antara sebabnya adalah efek dari migrain atau seorang dia sering pusing kayak gitu. Nah, migrain dia didefinisikan sebagai nyeri yang ada di kepala dan dia sifatnya nyerinya adalah di parsial, jadi sebelah ya. Jadi tidak nyeri di semua bagian kepala, tapi dia nyerinya di bagian sebelah. Dan ini sangat berisiko. Kenapa? Karena ketika terjadi pada lansia, maka dia bisa mengganggu konsentrasi dan dia bisa mengganggu lansia ketika beraktivitas di jalan raya atau ketika seorang dia dalam berkendara ya. Makanya tenaga kesehatan semuanya ini penting sekali untuk bisa memperhatikan dari keluhan-keluhan yang sering dialami oleh para lansia. Di antaranya adalah migrain. Jadi ketika kita mendapati lansia, kemudian dia sering berkendara menggunakan motor atau mungkin mobil ya, sementara dia juga sering melakukan migrain, maka ini perlu mendapatkan satu perhatian yang khusus. Kenapa? Karena sangat beresiko ya. Karena ketika migrain dia kambuh, maka akan mengganggu konsentrasi di jalan raya, sehingga ini sangat tidak baik ketika seorang itu dia berkendara. Makanya edukasi, kemudian pencegahan migrain, kemudian melakukan satu riset yang berkaitan dengan migrain pada lansia ini sangat penting, terutama bagi mereka yang trafiknya sangat tinggi di jalan raya ya. Makanya paper ini dia menggunakan atau melibatkan sekitar 2.500 driver ya yang melakukan migrain kayak gitu, dan di antara sekian persen di antaranya dia menyampaikan apa namanya eh, sering atau mungkin pernah terjadi kecelakaan kayak gitu ya. Dan riset ini menggunakan populasi aktif driver ya, jadi pengemudi yang masih aktif ya di usia 65 sampai 79 tahun seperti itu. Makanya ketika di rumah kita punya lansia, punya kakek atau nenek yang dia ingin bepergian ya, sementara dia bisa nyetir sendiri, ya alangkah lebih baik kita temani atau kita yang nyetir sehingga dia tidak nyetir sendirian. Tapi kalau dia sering punya apa migrain itu sangat sangat berbahaya. Makanya paper ini menjadi satu pesan yang sangat menarik bagi kita semuanya tenaga kesehatan untuk lebih memberikan perhatian ekstra kepada para lansia ya. Jadi ketika dia melakukan aktivitas dengan kendaraan bermotor atau mungkin dia nyetir itu ya kita harus perhatikan kesehatannya. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan hanya karena migrain. Jadi ini menjadi satu pesan yang sangat penting sekali karena apa namanya ketika seorang itu dia mengalami migrain maka ini sangat berisiko mengganggu konsentrasi di jalan raya. Memang di jalan raya dia butuh satu konsentrasi tinggi karena sekarang banyak ya kendaraan bermotor, banyak mobil dan sebagainya, dan banyak pengendara mobil yang dia baru belajar dan dia sudah berani di jalan raya. Ini hal yang sangat, saya kira sangat berbahaya, sehingga ketika kita bisa memberikan edukasi kepada para lansia atau mungkin kita bisa menemani mereka ya, ketika ada keluarga yang lansia dia bisa nyetir, kemudian dia perlu akan pergi kemana-mana ya kita perlu ditemani sehingga itu tidak itu bisa mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Jadi ini paper yang menarik, intinya adalah migrain itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor ya. Jadi ini yang apa menjadi pesan dari paper, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.